Eh, Selamat malam Pak. Malam, malam. Pak Alah. Bapak selaku politisi senior sekaligus sebagai praktisi hukum, baru-baru ini Sabtu 19 Oktober 2024 KPUD Kota Tebing Tinggi telah melaksanakan debat paslon perdana bagi calon wali kota dan wakil wali kota Tebing Tinggi. Sebagai seorang politisi senior, Bapak ya, setelah melihat debat paslon wali kota Tebing Tinggi tersebut, khususnya terhadap calon wakil wali kota dari 3 pasangan masing-masing, gimana menurut pendapat Bapak? Ya, memang kalau kita berbicara tentang debat publik ya, untuk paslon wali kota Tebing Tinggi, sejujurnya saya mengatakan ketiga paslon ini, dan secara khusus karena Pak Kongli menanya tentang wakil ya. Iya, wakil. Saya melihat para wakil ini gimana ya? Kalau saya lihat dari nomor urut 1, wakil dari nomor urut 1 kayaknya dia nggak paham kondisi yang sebenarnya Kota Tebing Tinggi. Oh begitu Pak ya? Ya. Apalagi calon wakil nomor 2, Iya. ya memang sama sekali nggak paham, asal bunyi. Oh begitu Pak ya? Iya. Iya. Ini penilaian yang fair ya. Iya, fair ya. Kenapa saya katakan begitu? Ini 2 calon wakil wali kota ini tidak memahami apa yang dikatakan. Iya. Saya kasih contoh begini, khusus di pasangan calon nomor 1 di wakilnya. Iya. Ini nampak sekali bahwa calon wakil ini memang nggak punya hubungan apa-apa dengan Kota Tebing. Iya. Ya, tapi saya tahu beliau ini pernah pimpinan DPRD atau ketua DPRD di Serdang Bedage. Iya. Punya pendidikan seorang dokter. Iya. Dia berbicara kalau dia nanti terpilih menjadi pasangan ini menjadi wali kota, dia wakilnya. Iya. Dia akan mengatakan memperbaiki pelayanan kesehatan. Iya. Karena dia dokter gitu. Iya. Tapi dia lupa Tebing Tinggi itu jauh lebih baik pelayanan kesehatannya dari Serdang Bedage. Iya. Kenapa saya katakan Tebing Tinggi lebih baik dari Kabupaten Serdang Bedage? Karena ketika Tebing Tinggi sudah melaksanakan program pemerintah pusat terkait pelayanan kesehatan yang disebut UHC, Universal Health Coverage, Iya. di Tebing itu sudah terlaksana, Serdang Bedage belum. Oh, sedang Pada berada- masa dia ketua DPRD Iya. di Serdang Bedage, dia nggak bisa berbuat apa-apa tentang kesehatan. Iya. Kok dia pintar-pintaran menilai tentang intervensi pemerintah Kota Tebing Tinggi terkait pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi? Dia nggak paham itu. Iya. Jadi saya mau ingatkan kepada masyarakat Tebing Tinggi, jangan karena latar belakangnya dokter dianggap dia nanti akan mampu memperbaiki pelayanan kesehatan di Kota Tebing Tinggi. Enggak. Iya. Dia tidak paham kalau saya ikuti. Memang dia pandai merangkai kata, Iya. tapi dia tidak paham sesungguhnya persoalan Kota Tebing Tinggi itu terkait kesehatan. Kalau dia berbicara tadi terkait tentang angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan khususnya di sekolah, Iya. dia mengatakan pemerintah Kota Tebing Tinggi begini enggak. Iya. Berapa persen sih rupanya terjadi kekerasan di sekolah? Iya. Ya,
Kita memang tidak pernah menginginkan terjadinya ada angka kekerasan, perbuatan kekerasan di sekolah. Iya. Tapi di tebing tinggi juga belum menunjukkan satu tren yang mengkhawatirkan. Tapi kita memang harus sepakat bahwa pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk periode 5 tahun ke depan, Iya. siapapun nanti pasangan calon ini terpilih, harus mengupayakan supaya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan khususnya di sekolah harus zero. Harus zero Pak ya? Ya. Tapi bukan berarti selama ini angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Enggak. Adakah terjadi? Ya pasti. Iya. Ada. Tapi kita memang mengharap siapapun nanti menjadi wali kota yang terpilih ini, Iya. itu angkanya diupayakan zero. Bagaimana langkah-langkahnya? Nggak ada yang konkret yang mereka akan membuatnya, itu nggak konkret. Hanya langkah positif. Angkanya langkah positif. Tapi langkahnya tidak ada. Enggak. Kalau konkretnya apa misalnya? Konkretnya ya. Ya, yang pertama, setiap sekolah harus melakukan pencegahan dini. Dimulai dari guru harus hadir di sekolah sebelum siswanya nyampe. Itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Gurunya harus hadir duluan. Sebelum siswanya nyampe. Karena selama ini masih ada juga sekolah oknum-oknum guru yang selalu terlambat datang. Ini maunya tidak ada lagi ke depan. Yang kedua, guru harus mengawasi siswanya ketika masa istirahat. Ya, karena ada itu, setelah sekian jam pelajaran ada istirahat dulu baru masuk lagi. Di masa istirahat ini harus ada pengawasan oleh guru yang piket. Oh begitu Pak ya? Ya, karena kan peluang-peluang kekerasannya kan ada di situ. Kalau waktu anak-anak lagi belajar di ruangan bersama gurunya kan tidak ada. Mungkin ada kekerasan di situ. Tapi waktu jam istirahat ya mungkin ada yang membuli teman-temannya, atau ada yang usil, tapi usilnya kelewatan. Jadi ini paslon ini yang ini tadi tidak ada mengatakan langkah yang konkret seperti itu, hanya akan melakukan yang ini. Tahu mengucapkan tapi nggak tahu apa yang dilakukan. Tuh, itu terkait itu. Dan ada yang paling paling miris saya melihat. Paslon nomor 2 ini. Ini nampak dia yang selama ini tinggal di Jakarta. Ya, dia katakan di Kota Tebing Tinggi ya angka partisipasi sekolah, dia nggak tahu istilahnya itu. APS itu angka partisipasi sekolah itu dibilang itu untuk tingkat SLTA itu sampai 40% orang nggak sekolah. Itu salah. Jadi jangan asal bunyi. Karena kalau dia mengatakan seperti itu ditonton oleh khalayak ramai di seluruh Indonesia, seakan-akan Tebing Tinggi ini ada 40% anak-anak nggak sekolah gitu tingkat SMA. Tidak. Badan Statistik jelas menampilkan data bahwa angka partisipasi sekolah di usia 16 sampai 18 tahun itu ada 75,76% untuk Tebing Tinggi Pak ya. Kota Tebing Tinggi. Ya, jadi kalau 75,76% angka partisipasi sekolah, kan nggak sampai 25%. Tapi kita harus sepakat, siapapun pasangan calon yang terpilih ke depan, harus bisa menekan orang-orang tidak mau sekolah. Harus angka partisipasi sekolah itu tinggi. Bagaimana caranya? Harus ada langkah konkret. Langkah konkretnya apa? Langkah konkretnya yang pertama, harus dilihat dulu persoalannya. Oh, ini kenapa anak-anak ini nggak sekolah? Oh, mungkin karena orang tuanya tidak mampu. Orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, ini harus diberikan suplemen bantuan oleh pemerintah dari pemerintah kota.
Walaupun SLTA itu, SMA itu mungkin itu juga, saya nggak tahu apakah calon wakil wali kota nomor 2 itu tahu bahwa untuk SLTA itu tidak tanggung jawab pemerintah kota dalam pengelolaan pendidikannya. Itu urusan pemerintah provinsi. Tapi itu kan rakyatnya rakyat Kota Tebing ya. Jadi tidak salah kalau pemerintah kotanya menganggarkan anggaran persiapan untuk membantu anak-anak yang orang tuanya tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga ini perlu dibiayai, sehingga angka partisipasi sekolah di Kota Tebing Tinggi itu bisa tinggi. Tapi tidak 40% seperti yang dikatakannya itu. Jadi kalau nggak tahu jangan asal cakap, jangan mempermalukan Kota Tebing Tinggi lah. Ya, harus by data lah Pak ya. By data. Dari menyusun kata-kata aja nggak paham. Apalagi dikatakan tadi terkait menekan kekerasan anak di sekolah. Ya, kita tersangkakan. Wah, jangan, nggak ngerti dia proses bagaimana tersangkakan. Enggak, untuk efek jerah kita tersangkakan. Prosesnya pun dia nggak paham itu. Ya, prosesnya nggak paham itu. Jadi mentersangkakan orang juga itu bukan berarti harus itu menjadi efek jerah. Enggak. Apalagi kalau dia masih anak-anak sekolah. Ya, apalagi dia anak-anak di bawah umur. Ada undang-undang yang mengatur itu. Undang-undang perlindungan anak. Ya kan? Karena di dalam hukum pidana ada batasan usia berapa tahun seorang anak itu sudah boleh mempunyai tanggung jawab hukum. Di bawah 12 tahun nggak punya tanggung jawab hukum dia. Artinya apa? Pembinaannya dikembalikan kepada orang tua. Di atas 12 tahun ke atas sampai umur 18 tahun karena undang-undang perlindungan anak kita sampai usia 18 tahun. Itu baru ada lembaga permusatan anak. Jadi jangan, ini saya melihat asal cakap aja di para calon-calon ini. Nggak ngerti dia kondisi Kota Tebing Tinggi. Makanya kalau mau jadi wali Kota Tebing Tinggi betul-betul totality. Ya, jangan seakan-akan mau mencari pekerjaan menjadi wakil wali kota. Gitu. Dan para wali kotanya juga, ya sebenarnya harus jeli mereka. Pakai wakil ini jangan karena aku nggak punya modal nih, wakilku punya modal, jadi ini aku pakai, nggak boleh. Ya. Kedua, yang namanya wali kota dan wakil ini paket, harus mempunyai kemampuan yang sama untuk mengatasi persoalan Kota Tebing Tinggi. Dan saya melihat ini tidak konkret mereka sampaikan. Untuk membuat kegiatan yang positif, harus jelas apa yang dibuat. Kan gitu. Ya, jadi saya melihat ya, apalagi paslon nomor 1 yang nggak tahu Kota Tebing Tinggi wakilnya. Saya melihat di dalam acara debat publik ini terus mendiskreditkan pemerintah Kota Tebing Tinggi, padahal dia nggak tahu. Ya, jadi nggak usah cakap dia memperbaiki Kota Tebing Tinggi, waktu dia di Serdang Bedagai pun nggak ada prestasinya kok. Ya, jadi orang Tebing Tinggi harus jeli lah. Saya ini bukan menjelek-jelekan nih, fakta. Ya, kalau mereka itu keberatan boleh berdialog sama saya tentang Kota Tebing Tinggi dan apa persoalan yang ada di Tebing Tinggi dan bagaimana mengatasi persoalan itu. Ya, saya tahu persis bagaimana, karena saya sudah paham tentang membuat daftar inventaris masalah di Kota Tebing Tinggi ini dan bagaimana menyelesaikannya. Kan gitu. Dan saya katakan juga dengan tegas, pejabat wali kota di Kota Tebing Tinggi, baik yang pertama, yang kedua, apalagi yang ketiga ini, belum ada karyanya untuk membuat Tebing Tinggi ini lebih baik. Pejabat wali kota yang ketiga ini, siapa namanya itu? Yang wali kota yang mana? Ini PJ yang ketiga ini. Mutakin. Apalah, aku tak gitu tertarik. Karena saya tengok kerjanya hanya silaturahmi ke sana kemari, nerima audiensi, itu aja kerjanya. Tugas pejabat wali kota bukan hanya untuk nerima audiensi. Bagus nerima audiensi, tapi volume kerjanya aku tengok hanya itu aja. Nerima audiensi satu hari itu aja, kayak dikondisikan orang biar datang untuk beraudiensi. Enggak, persoalan Tebing Tinggi banyak. Berulang-ulang saya katakan sampai hari ini, sampah berserak di mana-mana.
Ya, apa perlu masyarakat ini saya gerakkan untuk angkati sampah? Iya. Atau perlu kami membiayai orang untuk angkat sampah? Biar kami biayai. Iya. Ya, sampah berserak di mana-mana. Iya, Pak. Ini nggak bisa diatasi dengan baik. Bagus bersilaturahmi. Silaturahmi itu dianjurkan. Tapi bukan hanya itu aja kerja pejabat wali kota. Iya. Saya lihat di apa namanya itu, di media Kota Tebing Tinggi. Iya. Tiap hari yang muncul, satu hari mau 3-4 kali hanya untuk menerima audensi. Iya. Aduh, rugi Kota Tebing Tinggi mendapatkan pejabat wali kota seperti ini. Saya bukan sentimen sama dia, tapi saya tidak tertarik melihat apa namanya kinerjanya seperti itu. Lalu gimana harapan Bapak untuk kandidat yang berikutnya nih? Ya kalau saya kalau tentang debat-debat ini ya rugi ngabis-ngabiskan uang aja karena hasilnya tidak mengedukasi masyarakat. Tapi syukurlah di sisi lain saya berharap masyarakat bisa menilai 3 paslon ini yang layak yang mana untuk yang harus dipilih pada tanggal 27 November 2024 ini. Tapi sampai hari ini saya melihat kalau dia berbicara pasangan yang sangat layak itu nomor 3. Kalau berbicara pasangan nomor 3 Pak ya? Tapi kalau berbicara hanya calon wali kotanya saja, yang 3 ini, ya beda-beda tipis. Beda-beda tipis Pak ya? Iya, beda-beda tipis. Tapi kalau begitu berbicara pasangan, nomor 3 yang lebih baik, lebih memahami persoalan Kota Tebing Tinggi. Ya persoalannya kalau kita terkait pemerintah Kota Tebing Tinggi, ya berarti kan persoalan Tebing Tinggi. Gitu. Jadi closing statement Bapak apa kira-kira? Closing statement saya, masyarakat Tebing Tinggi khususnya yang punya hak pilih supaya memilih dengan baik dan benar. Jangan karena diberi beras 5 kilo, jangan karena diberi gula 2 kilo, jangan karena diberikan minyak goreng, apalagi diiming-imingi apa itu namanya itu uang apa itu? Karena saya nggak yakin Bawaslu bisa mengawasi itu. Iya kan? Jadi pilihlah pasangan calon yang bisa mencintai Kota Tebing Tinggi dengan baik. Siapa yang paling cinta Tebing Tinggi dengan baik? Ya pasti putra asli daerah yang lahir di Tebing Tinggi. Hanya pasangan nomor 3. Begitu Pak ya? Salah memilih, penyesalan kemudian Pak ya yang terjadi Pak ya? Ya memang begitu. Masyarakat ini nyesalnya belakangan, tapi besok diulangi lagi. Saya sebenarnya sudah tidak mau ikut-ikut cawe-cawe dengan ini, tapi karena saya mau melihat di Tebing Tinggi ini banyak kali masyarakat kita yang susah hanya mengharapkan beras 5 kilo. Kenapa? Sebenarnya mereka nggak ingin beras 5 kilo itu diberi-beri. Tapi persoalannya jalan hidup yang tidak mencukupi, mau tak mau itu ditunggu. Kalau mereka sudah sejahtera, ini 3-3 kan kita kesejahteraan, tapi konsep konkretnya bagaimana supaya Tebing Tinggi sejahtera kan nggak gitu jelas. Begitu Pak ya? Nggak. Oke, terima kasih Pak Pala atas penjelasannya. Kiranya masyarakat ke depan dapat memahami atas debat kandidat yang digelar oleh KPU, sehingga Kota Tebing Tinggi ke depannya lebih maju, masyarakatnya makmur dan sejahtera. Oh ya harus. Maju, makmur, sejahtera. Saya ulangi. Maju, makmur, sejahtera. Yang 3 ini memang harus menjadi idaman ini. Begitu Pak ya? Kalau nggak ada lagi orang mengidamkan maju, makmur, sejahtera, berarti udah mati rasa. Gitu Pak ya? Oke, terima kasih Pak Pala atas penjelasan yang diberikan.